Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Zahra dengan NPM 2214071013. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Mareli dalam Baunua STP MSc. Pada mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian, materi pertama yaitu tentang sistem pendingin motor, dan yang kedua yaitu sistem pendingin mobil. Nah, dari yang pertama yaitu sistem pendingin pada motor. Pertama, pengertian sistem pendingin pada motor. Sistem pendingin pada motor adalah komponen atau sistem yang bertanggung jawab untuk menjaga suhu mesin agar tetap dalam rentang suhu yang aman dan optimal. Mesin motor menghasilkan panas selama operasi, dan jika suhu mesin tidak dikendalikan dengan baik, dapat menyebabkan kerusakan serius pada komponen mesin, seperti mesin overheat atau aus lebih cepat. Oleh karena itu, sistem pendingin pada motor sangat penting untuk menjaga performa dan umur panjang mesin. Selanjutnya, fungsi sistem pendingin pada motor. Yang pertama yaitu mengatur suhu mesin. Fungsi utama sistem pendingin adalah mengatur suhu mesin agar tetap dalam kisaran yang aman dan optimal. Mesin motor menghasilkan panas selama operasi, dan suhu mesin yang terlalu tinggi dapat merusak komponen mesin, mengurangi umur pakai, dan bahkan menyebabkan kerusakan permanen. Sistem pendingin membantu menjaga suhu mesin dalam kisaran yang diinginkan. Yang kedua yaitu mencegah overheat. Sistem pendingin mencegah mesin dari overheat atau panas yang berlebih, dengan menghapus panas yang berlebih dari mesin dan mengalirkannya ke lingkungan sekitarnya. Overheat dapat menyebabkan berbagai masalah, yaitu termasuk kerusakan pada mesin, pembakaran tidak sempurna, atau bahkan kebakaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi. Nah, suhu mesin yang terkontrol dengan baik meningkatkan efisiensi pembakaran dalam mesin. Mesin yang terlalu panas atau terlalu dingin mungkin tidak beroperasi secara optimal, mengurangi tenaga dan efisiensi bahan bakar. Yang keempat yaitu memperpanjang umur mesin. Sistem pendingin yang baik membantu memperpanjang umur mesin dengan mengurangi resiko kerusakan akibat panas berlebih dan keausan yang cepat pada komponen mesin. Nah, selanjutnya kita akan melihat komponen-komponen dari sistem pendingin pada motor. Nah, yang pertama ini ada radiator. Ini adalah radiator. Selanjutnya ada selang radiator. Selanjutnya ada fan radiator atau kipas radiator. Ada termostat, ada water pump, ada belt, dan ada water jacket. Yang pertama itu ada radiator. Nah, pengertian radiator itu adalah yang berfungsinya mendinginkan air yang dipakai dengan cara membuang panasnya melalui kisi-kisi dari sini, radiator. Kisi-kisi ini menggunakan angin untuk bisa mendinginkan air. Setelah itu, air akan disalurkan ke sebagian upper tank. Nah, disalurkan ke upper tank. Kemudian, air akan mengalir melalui pipa-pipa kecil dan masuk ke lower tank. Setelahnya, air siap untuk mendinginkan mesin. Selanjutnya ada fan radiator atau kipas radiator. Nah, kipas radiator ini adalah berfungsi memberikan aliran udara pada radiator yang akan membantu mendinginkan air. Terdapat dua jenis kipas radiator. Yang pertama itu ada kipas dengan engkol, yaitu bagian paruh engkol terhubung dengan fan radiator manual dan akan terus bekerja jika Anda menghidupkan mesin. Maka semakin tinggi kecepatan mesin, semakin
Cepat pula kipas berputar. Nah, jenis yang kedua yaitu kipas dengan radiator. Nah, kipas ini kerjanya berbeda dengan kipas biasa. Udara dari radiator diserap dan kemudian akan dihembuskan ke bagian mesin. Selanjutnya ada water pump atau pompa air. Nah, pompa air ini adalah penghubung di antara dari lower tank tempat menyimpan air ke bagian mesin dan memegang peran penting dalam mendinginkan mesin. Nah, sistem ini bekerja dengan menyesuaikan pada saat mesin bekerja. Pompa air memiliki bagian pulai yang akan terhubung dengan sabuk bernama V-belt. Nah, ini belt atau V-belt ya. Kemudian, air akan dialihkan untuk mendinginkan mesin. Selanjutnya ada termostat. Termostat berfungsi untuk mengatur sirkulasi air pada pendingin mesin. Termostat tidak selalu bekerja, namun hanya akan berfungsi di suhu panas tertentu. Maka bisa dibilang termostat merupakan backup dari alat pendingin mesin kendaraan. Apabila mesin mencapai suhu batas tertentu, maka termostat akan bekerja. Salurannya akan terbuka secara otomatis. Selanjutnya ada belt, itu berfungsi untuk menggerakkan atau menghubungkan beberapa komponen di mesin. Belting ini. Kemudian ada water jacket. Water jacket adalah istilah untuk menamai sebuah ruang di dalam mesin yang menjadi tempat menyimpan air pendingin. Nah, water jacket ini untuk menyimpan air pendingin sebagai bagian dari sistem pendinginan. Air ini selanjutnya akan bersirkulasi dan menyerap panas mesin. Oke, selanjutnya jenis-jenis dari sistem pendingin yaitu satu, pendingin udara air cooling. Sistem ini menggunakan udara sebagai media pendingin. Mesin yang menggunakan pendingin udara sering memiliki sirip-sirip pendingin pada silinder atau bagian mesin lainnya untuk meningkatkan pertukaran panas dengan udara. Contoh motor yang menggunakan sistem pendingin udara termasuk sepeda motor klasik, beberapa mesin listrik kecil, dan beberapa mesin pembangkit daya portable. Yang kedua itu pendingin cairan atau liquid cooling. Sistem ini menggunakan cairan atau biasanya campuran air dari coolant sebagai media pendingin. Cairan ini mengalir melalui mesin dan melewati radiator untuk mendinginkan mesin. Nah, ini adalah jenis sistem pendingin yang paling umum digunakan pada kendaraan bermotor, termasuk mobil, truk, dan sebagian besar sepeda motor modern. Yang ketiga itu pendingin campuran atau hybrid cooling. Beberapa mesin menggunakan campuran dari pendingin udara dan pendingin cairan. Sistem ini dapat menggabungkan elemen-elemen dari kedua jenis pendingin untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi berat mesin. Selanjutnya, perawatan sistem pendingin. Nah, perawatan itu yaitu yang pertama, periksa cairan pendingin, yaitu pastikan cairan pendingin berada pada level yang sesuai dengan marka minimum dan maksimum di reservoir atau tangki ekspansi. Dua, pastikan campuran air dan coolant sesuai dengan rekomendasi pabrikan kendaraan. Jangan berlebih atau kekurangan. Yang kedua yaitu periksa kebocoran. Periksa seluruh sistem pendingin termasuk selang-selang dan bagian lainnya untuk tanda-tanda kebocoran. Kebocoran dapat mengurangi volume cairan pendingin dan menyebabkan overheat atau mesin mati mendadak. Yang ketiga yaitu periksa kipas dan kipas cloth. Pastikan kipas radiator berputar dengan baik saat mesin panas. Jika kendaraan Anda memiliki kipas cloth,
pastikan klep berfungsi dengan baik. Yang keempat, pembersihan radiator dan sirip pendingin. Pastikan radiator dan sirip pendingin bersih dari kotoran, debu, dan serangga yang dapat menghalangi aliran udara dan pertukaran gas. Pertukaran panas. Anda dapat membersihkannya dengan menggunakan udara tekan atau dengan hati-hati menyiramnya dengan air. Tapi sangat disarankan untuk menggunakan udara tekan ya, karena kalau air itu mesinnya kayak mudah berkarat seperti itu. Selanjutnya, nah pencegahan overheat pada motor. Pencegahan overheating pada motor sangat penting untuk menjaga kinerja yang optimal dan mencegah kerusakan. Overheating dapat terjadi pada berbagai jenis motor, termasuk motor listrik, mesin mobil, mesin generator, dan lain sebagainya. Berikut beberapa langkah penjagaan overheating pada motor. Yang pertama itu perawatan rutin pastinya. Pastikan Anda menjalani perawatan rutin sesuai panduan yang diberikan oleh pabrikan atau produsen motor. Nah, ini termasuk pergantian oli, pergantian filter udara, dan perawatan lain yang sesuai. Yang kedua, cek sirkulasi udara. Pastikan ventilasi yang baik di sekitar motor. Motor ini memerlukan aliran udara yang cukup untuk menjaga suhu yang sesuai. Pastikan tidak ada blokade atau penumpukan debu yang dapat menghambat aliran udara. Yang ketiga itu periksa sistem pendingin. Jika motor Anda dilengkapi dengan sistem pendingin, seperti radiator pada mesin mobil, pastikan sistem tersebut berfungsi dengan baik. Pastikan cair pendingin atau aerator atau coolant berada pada level yang sesuai. Yang keempat, penggunaan oli yang tepat. Pastikan Anda menggunakan jenis oli yang sesuai dengan spesifikasi motor Anda. Oli yang tepat dapat membantu menjaga suhu mesin tetap stabil. Yang kelima, hindari beban berlebih. Beban berlebih ini dapat menyebabkan overheating karena motor itu kan berjalan tuh sesuai kemampuannya. Jadi kayak kalau terlalu berat kan jadi ngegasnya kayak terlalu kuat gitu. Jadi motornya cepat panas. Terakhir, hindari operasi dalam cuaca ekstrim. Apabila terjadi overheating ini, sebaiknya kita memberhentikan motor atau mendiamkannya terlebih dahulu sampai benar-benar motornya sudah dalam kondisi normal. Baru kita bisa menggunakan kembali motor tersebut. Selanjutnya, nah sekian presentasi tentang sistem pendingin motor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut ke mesin pendingin pada mobil. Hmm. Nah, selanjutnya sistem pendingin pada mobil. Disusun oleh Aulia Zahra dengan NPM 2214071013, yaitu dosen pengampu mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian, yaitu Dr. Mareli Talembanua STP MSc. Nah, pengertian sistem pendingin pada mobil. Sistem pendingin mobil berperan penting dalam menjaga performa mesin tetap optimal. Seperti yang kita ketahui, sebuah mesin melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi
sehingga dapat menghasilkan panas. Namun, jika temperatur naik terlalu tinggi, karena mesin mobil bekerja terlalu keras, maka mesin akan mengalami overheat atau mati mesin. Akibatnya, kendaraan bisa mengalami berbagai masalah, mulai dari jalan keluar, deformasi kepala silinder mesin, dan lain-lain. Padahal kendaraan yang terlalu panas bisa menyebabkan mesin mati jika tidak ditangani dengan serius. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendingin. Sistem pendingin pada dasarnya berfungsi untuk mencegah mesin dari overheat atau kepanasan. Sistem pendingin ini membantu membuang panas berlebih dari mesin dan menjaga suhu operasi mesin tetap ideal sehingga mesin dapat terus beroperasi dengan optimal. Prinsip pendinginan adalah melepaskan panas mesin ke udara. Jenis yang dilepaskan langsung ke udara disebut pendingin udara. Jenis yang menggunakan cairan disebut pendingin air. Oke, selanjutnya. Nah, ini fungsi sistem pendingin pada mobil. Apa sih fungsinya? Yaitu yang pertama, menyerap panas pada mesin. Fungsi sistem pendingin yang pertama adalah menyerap panas dari mesin, yaitu bagian dari panas yang tidak terpakai diubah menjadi energi kinetik. Sistem pendingin yang menyerap panas. Jika panas tidak diserap, mesin akan mengalami overheat dan bagian-bagian mesin akan rusak. Yang kedua, menjaga suhu kerja mesin. Fungsi lain sistem pendingin adalah menjaga suhu kerja mesin. Suhu operasi mesin terjadi sekitar 80-90 derajat Celcius. Ketika mesin telah mencapai suhu operasinya, maka kinerja mesin sudah optimal. Namun jika suhu operasi mesin rendah atau terlalu tinggi, maka akan menurunkan suhu operasi dan performa mesin. Sehingga sistem pendingin ini menjaga suhu mesin tetap pada suhu operasi. Mesin yang masih dingin atau belum mencapai suhu operasi akan menyebabkan kinerja mesin tidak maksimal, kausan berlebih, dan emisi berlebih. Akan tetapi, mesin yang terlalu panas atau temperatur pengoperasian yang terlalu tinggi dapat menyebabkan cepatnya rusaknya bagian-bagian mesin akibat pemuaian. Yang ketiga yaitu percepatan mesin untuk mencapai suhu operasi. Fungsi ketiga dari sistem pendingin adalah mempercepat mesin untuk mencapai suhu operasi. Seperti sudah dijelaskan di atas, performa mesin optimal saat mesin beroperasi pada temperatur operasinya. Untuk mempercepat mesin mencapai suhu operasi, sistem pendingin dilengkapi dengan komponen termostatik yang fungsinya untuk mempercepat mesin mencapai suhu operasi. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja sistem pendingin? Nah, panas mesin dipindahkan ke udara melalui mekanisme yang disebut sistem pendingin. Kemudian, proses perpindahan panas ini membutuhkan media yang dapat menyerap, menyimpan, dan melepaskan panas. Air dan udara biasanya digunakan sebagai perantara. Saat suhu mesin tinggi, cairan pendingin menyerap panas di dalam mesin. Pendingin kemudian diarahkan ke komponen yang disebut radiator. Nah, di dalam radiator, panas mesin yang diserap dan disimpan oleh cairan pendingin dilepaskan ke udara terbuka. Tujuan akhir dari sistem pendingin ini adalah untuk memindahkan panas dari mesin ke udara luar. Namun kenyataannya, mesin mobil tertutup di bawah kap, sehingga diperlukan radiator untuk menghilangkan panas. Nah, yang pertama itu temperatur mesin pendingin. Pada saat mesin masih dingin, sistem pendingin tidak bekerja sama sekali, meskipun mesin dalam keadaan hidup. Ini karena mesin membutuhkan panas untuk memastikan pembakaran terbaik. Jadi radiator tidak mendingin panas yang dihasilkan mesin. Jadi tahapan detail ini adalah, kan mesin dihidupkan, panas itu dihasilkan, air pendingin menyerap panas, kemudian air terus bersirkulasi di sekitar mesin
saat termostat masih tertutup dan suhu mesin 80 derajat Celcius. Nah, selanjutnya, di saat suhu mesin, nah kita lanjut. Saat suhu mesin terdeteksi mencapai 80 derajat Celcius, termostat terbuka sehingga sirkulasi air pendingin mulai mengalir ke pendingin. Dalam mode ini, termostat terbuka tetapi kipas pendingin tidak berfungsi. Nah, ini karena 80 derajat adalah suhu pengoperasian mesin yang optimal. Dengan demikian, sistem pendingin menjaga suhu mesin antara 80 hingga 90 derajat Celcius. Selanjutnya, nah, yang kedua itu temperatur mesin di atas 90 derajat Celcius. Nah, pada saat 90 derajat Celcius, kipas pendingin akan hidup dan mengalirkan udara ke sirip radiator. Kipas ini memiliki 3 tingkat kecepatan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Saat suhu mesin telah melebihi suhu operasi optimal, kipas berputar dengan kecepatan tinggi. Dalam proses ini, sistem pendingin mesin mobil aktif penuh. Sebagai hasil dari proses ini, air didinginkan dalam pendingin bersuhu rendah. Kipas akan terus berputar hingga ISU mendeteksi suhu mesin mobil kembali ke 80-90 derajat Celcius. Saat sudah stabil, kipas angin akan berhenti dengan sendirinya. Oke, lanjut. Nah, ini komponen sistem pendingin pada mobil tidak jauh berbeda dengan komponen sistem pada motor ya. Jadi ada water jacket, upper hose radiator, lower hose radiator, termostat, pompa air, kipas pendingin, dan tutup radiator dan reservoir. Jadi, nah kita lanjutkan. Yang pertama ada water jacket. Water jacket ini adalah untuk menjadi tempat menyimpan air pendingin. Nah, upper hose radiator dan lower hose radiator ini itu adalah yang pertama itu upper hose radiator berfungsi mengalirkan air panas dari mesin ke radiator. Nah, kedua itu lower hose radiator itu berfungsi menyalurkan air yang sudah didinginkan kembali ke mesin. 2 dan 3. Jadi yang 2 ini upper hose mengalirkan panas, jadi kan yang warna merah ya. Nah, yang 3 ini, yang biru ini, menyalurkan air yang udah didinginin. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, yang keempat, ada radiator. Nah, radiator ini berfungsi untuk mendinginkan air yang dipakai dengan cara membuang panasnya melalui kisi-kisi radiator ini. Terus ada termostat. Nah, termostat ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi air pada mesin pendingin. Nomor 5 ini, mengatur. Kemudian ada pompa air, yaitu tempat menyimpan air ke bagian mesin dan memegang peran penting mendinginkan mesin. Nomor 6, ini. Selanjutnya, kipas pendingin, yaitu berfungsi memberikan aliran udara pada radiator yang akan membantu mendinginkan air. Kemudian, tutup radiator. Tutup radiator ini merupakan komponen kecil namun sangat penting
untuk menutup lubang radiator yang itu fungsinya untuk mengatur tekanan dan tempat untuk mengisi air. Kemudian ada reservoir. Reservoir itu tabung cadangan air radiator. Jadi menyimpan cairan pendingin yang mengkompensasi perubahan volume cairan pendingin yang terjadi selama proses mendinginkan mesin. Oke, selanjutnya. Nah, ini proses kerja sistem pendingin. Satu, penghisapan. Yang kedua, pendinginan. Yang ketiga, sirkulasi. Pertama tuh penghisapan fluida pendingin disirkulasikan oleh pompa air dari radiator ke mesin. Yang kedua itu pendinginan. Pendinginan itu cairan pendingin mengalami pendinginan saat mengalir melalui radiator dan diturunkan suhunya. Yang ketiga, sirkulasi. Cairan pendingin kembali mengalir ke radiator untuk didinginkan kembali. Seperti pada gambar di sini. Nah, di sini ada penghisapan. Ini kan udara yang panas. Terus didinginkan. Nah, keluar lewat lower hose radiator ini. Oke. Masalah umum pada sistem pendingin. 1. Kebocoran. 2. Kerusakan kipas radiator. 3. Pompa air bermasalah. Nah, yang pertama, kebocoran pada selang atau radiator dapat menyebabkan kehilangan cairan pendingin yang mengakibatkan overheating. Jadi harus dipastikan mobil tidak mengalami kebocoran. Yang kedua itu kerusakan kipas radiator. Kerusakan pada kipas radiator dapat menghambat aliran udara dan menyebabkan kenaikan suhu mesin. Yang ketiga, pompa air bermasalah. Pompa air yang rusak menyebabkan aliran cairan pendingin menjadi terhambat. Nah, pentingnya kita mengecek secara berkala kendaraan yang kita pakai agar kita selamat dalam berkendara. Oke, lanjut. Perawatan sistem pendingin. Pelengkap cairan pendingin. Pastikan menggunakan cairan pendingin yang direkomendasikan oleh pabrikan dan sesuai dengan spesifikasi mobil. Kedua, pengecekan kebocoran. Cara rutin periksa kebocoran pada selang dan radiator untuk mencegah kekurangan cairan pendinginan. Yang ketiga, pembersihan kipas radiator. Bersihkan kipas radiator secara berkala dari debu dan kotoran guna menjaga kinerjanya. Nah, ini perbaikan sistem pendingin yaitu 1. Ganti selang kebocoran. Apabila terdapat kebocoran pada selang, segera gantilah untuk mencegah kehilangan cairan pendingin. Yang kedua, perbaikan kipas radiator. Jika kipas radiator rusak, segera perbaiki atau gantilah untuk memastikan aliran udara yang optimal. 3. Ganti pompa air. Apabila pompa air tidak berfungsi dengan baik, lakukan pergantian yang tepat untuk menjaga sirkulasi cairan pendingin. Nah, apabila kita berkendara, mobil kita kayak kurang enak dipakai, nah kita harus segera memeriksanya. Jangan sampai sudah terlalu rusak, kita baru menyadarinya. Oke, lanjut. Nah, kesimpulan yang didapatkan yaitu sistem pendingin pada mobil itu penting untuk menjaga suhu mesin tetap stabil, mencegah overheating, dan memperpanjang umur mesin. Dengan pemeliharaan yang baik, kendaraan Anda dapat berjalan dengan optimal dan tahan lama. Jadi, sistem pendingin ini sangat penting bagi kendaraan seperti motor dan mobil. Harus dicek berkala dan rajin diganti apabila terjadi kerusakan. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.